angels up in the clouds are jealous knowing we found ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Trying to be with you, touch, but Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil presentasi kami pada pertemuan Zoom meeting ini. Baiklah, kami akan memaparkan hasil tugas kami dengan judul Individu sebagai Subjek Hukum Internasional. Pada awal perkembangannya hukum internasional itu menitikberatkan negara sebagai aktor utama sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi. Namun seiring berkembangnya zaman, hukum internasional juga menempatkan individu pada posisi penting, tidak hanya sebagai pihak yang dipengaruhi, melainkan sebagai pihak yang dipengaruhi dan diberi hak-hak dan kewajiban serta diminta pertanggungjawaban secara langsung. Definisi subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah setiap entitas yang diakui memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional, serta dapat menuntut maupun dituntut dalam forum internasional. Pada mulanya, hanya negara dan organisasi internasional yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Akan tetapi, seiring berkembangnya hubungan internasional, pengakuan tersebut meluas hingga mencakup individu dan kelompok tertentu. Definisi subjek individu. Individu sebagai subjek hukum internasional berarti seseorang yang diakui memiliki hak dan kewajiban langsung dalam sistem hukum internasional. Dengan pengakuan tersebut, individu tidak lagi sekedar menjadi penerima dampak atau objek dari aturan internasional, melainkan telah menjadi pelaku hukum yang memiliki kedudukan aktif serta dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang diduga melanggar kaidah-kaidah hukum internasional. Pengakuan individu dalam hukum internasional. Pada awal masa, individu tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional. Individu hanya dipandang sebagai objek yang dilindungi melalui negara asalnya. Hak individu dijalankan dan dilindungi melalui mekanisme diplomasi antar negara. Dengan demikian, hubungan hukum internasional berlangsung secara tidak langsung dan selalu melalui perantara negara, bukan langsung kepada individu. Perkembangan pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perubahan besar dalam pandangan hukum internasional. Melalui pengadilan Nuremberg dan Tokyo, pemimpin-pemimpin Nazi Jerman dan serta Jepang diadili dan dihukum atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Peristiwa ini menegaskan bahwa individu tidak lagi berlindung di balik negara untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dengan demikian, individu mulai diakui sebagai subjek hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban langsung. Hak individu dalam hukum internasional. Hak individu dalam hukum internasional mencakup hak dasar yang melekat pada setiap individu. Hak tersebut antara lain hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berpendapat, serta hak atas keadilan dan peradilan yang adil. Hak-hak ini dirumuskan secara jelas dan deklaratif universal hak asasi manusia pada tahun 1948 yang menjadi tonggak penting pengakuan hak individu secara internasional. Kewajiban individu dalam hukum internasional. Selain memiliki hak individu, juga memiliki kewajiban dalam hukum internasional. Individu dilarang melakukan kejahatan internasional yang termasuk dalam kategori paling serius, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Individu wajib menghormati hukum humaniter internasional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tidak ada alasan yang dapat membebaskan tanggung jawab termasuk alasan bahwa tindakan dilakukan karena perintah atasan. Pada contoh kasus pertama, salah satu kasus penting adalah pengadilan Nuremberg pada tahun 1945 dan 1946
yang mengadili para pemimpin Nazi Jerman atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Pengadilan ini menjadi presiden penting dalam menegaskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Selain itu, Pengadilan Tokyo pada tahun 1946 sampai tahun 1948 juga mengadili pemimpin militer Jepang yang melakukan kejahatan perang di kawasan Asia Pasifik. Pada kasus ini, mereka dituduh melakukan kejahatan perang, yaitu pelanggaran hukum perang termasuk pembunuhan tawanan, perusakan tanpa alasan militer. Selanjutnya ada kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu genosida, pembudakan, pembunuhan massal. Dan yang terakhir ada kejahatan agresi, yaitu perencanaan dan pelaksanaan perang agresi yang melanggar hukum internasional. Pengadilan ini penting untuk pertama kalinya karena individu bukan hanya negara dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Hasilnya, beberapa pemimpin Nazi dijatuhi hukuman mati dan penjara seumur hidup atau hukuman penjara jangka panjang. Pada contoh kasus yang kedua, perkembangan selanjutnya dilihat dari pembentukan pengadilan ad hoc seperti Pengadilan Internasional untuk Rwanda ICTR pada tahun 1994 yang mengadili pelaku genosida di Rwanda. Serta Pengadilan Internasional untuk Yugoslavia pada tahun 1993 yang mengadili pelaku kejahatan perang di Balkan. Saat ini, ICC yang berdiri pada tahun 2002 berperan sebagai pengadilan permanen untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan paling serius dalam hukum internasional. Jadi kasus ini menunjukkan awal mula konsep bahwa individu termasuk pemimpin negara bisa dinilai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional, bukan hanya negara atau institusi. Untuk kesimpulannya, dari perkembangan sejarah dapat disimpulkan bahwa individu kini telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Individu memiliki hak yang dilindungi secara internasional, serta kewajiban untuk tidak melanggar norma hukum internasional. Pengakuan ini memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Prinsip penting yang lahir adalah bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum internasional. Demikian presentasi yang kami dapat sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa keadilan internasional harus terus ditegakkan demi terciptanya perdamaian dunia.